Halo teman-teman, selamat datang di Bincang Bahari, video podcast series bersama saya Briska Wulan. Dan saya Egbert Elvan Ampo. Kali ini kita akan membahas riset pemanfaatan data satelit, observasi, dan pemodelan untuk wilayah pesisir. Oke Pak Elvan, untuk riset yang akan kita bahas kali ini, kira-kira di mana sih Pak lokasinya Pak yang menarik? Nah, untuk tahun ini lokasi risetnya kita ada tiga lokasi. Yang pertama adalah di Taman Wisata Perairan Gitanada, Lombok Barat. Yang kedua adalah di Sumber Kima, Kabupaten Buleleng, di Bali Utara. Dan yang terakhir di lokasi kantor kita, Balai Riset Observasi Laut, yaitu di Mangrove Prancak. Nah, ada tiga lokasi nih berarti Pak. Ada di Lombok, Sumber Kima, dan di Mangrove Prancak. Kira-kira apa sih Pak yang menarik dari lokasi tersebut? Pertama-tama sebelum saya menjawab mengapa kami memilih lokasi tersebut, perlu saya informasikan nih. Yang pertama, yang menjadi pertimbangan utama atau menjadi payung utama penelitian ini adalah kita menindaklanjuti program dari PBB. Jadi program dunia nih ceritanya nih. Dari PBB nih, di mana mereka punya program namanya SDGs, Sustainable Development Goals, yang artinya tujuan pembangunan berkelanjutan, di mana ada 17. Nah, kita fokus pada poin 13 dan 14. Yang poin 13 itu terkait iklim, dan yang ke-14 itu tentang kehidupan atau biota bawah air. Nah, dari situ sebagai payung utama, dibutuhkan data dan informasi hasil observasi monitoring oleh para pemangku kebijakan baik di tingkat pusat dan daerah untuk menjadi landasan ilmiah bagi penetapan kebijakan, bagi pengelolaan wilayah pesisir yang berkelanjutan. Nah, terkait lokasi pertama yang di apa namanya tadi ya? Di Lombok ya Pak? Di Lombok ya, betul, di Lombok Barat di TBP Gitanada. Lokasi tersebut itu menindaklanjuti yang tahun kemarin, riset kita yang tahun kemarin, di mana dari hasil pemodelan yang sudah dimodelkan oleh rekan-rekan peneliti kami, oceanografer yang di Balai Riset Observasi Laut, ada indikasi arus kuat di sana. Jadi di sana kita akan melihat trajektori sampah laut di sana. Kemudian yang kedua, lokasi di Sumber Kima di Buleleng, itu kita fokus untuk memberikan justifikasi awal terhadap pemangku kepentingan lokal di sana dalam pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan. Dalam hal ini, mereka pinginnya justifikasi atau data awal terkait misalkan budidaya air laut, atau rumput laut, lobster, keramba jaring apung, dan budidaya terkait lainnya. Dan khusus di Desa Prancak, lokasi kita nih. Iya nih, seru nih Pak. Ya, di Balai Riset Observasi Laut, itu juga riset lanjutan. Tapi, kajiannya untuk di riset di Mangrove Prancak kali ini, difokuskan untuk mengkaji kapasitas mangrove atau blue carbon. Kemudian dari blue carbon itu, khususnya yang di Mangrove Prancak tersebut, mereka juga ingin membuat sistem monitoring mangrove biodiversity, namanya e-mangrove, untuk mengidentifikasi secara saintifik dengan metode citizen science. Citizen science, tahu kan citizen science? Coba deh Pak, boleh Artinya dilarang parkir di sini. Oh, bukan. Bukan. Salah. Jadi citizen science artinya menggunakan masyarakat dalam proses mengidentifikasi mangrove tersebut. Jadi artinya mangrove ini nantinya masyarakat pas datang di sana, mereka bisa mengidentifikasi langsung di lokasi tersebut dengan menggunakan aplikasi yang nantinya akan dikembangkan oleh peneliti di Balai Riset Observasi Laut, gitu. Berarti ada masyarakat yang akan diikutsertakan ya Pak? Pasti masyarakat lokal atau pemangku kepentingan lokal. Baik, berarti end user-nya tuh sudah ada tuh Pak ya? Oh pasti. Akan ada langsung ke masyarakat. Iya, sangat jelas. Kalau boleh tahu Pak, apakah ada fenomena yang menarik Pak terkait lokasi dan riset kali ini Pak? Nah, pertanyaan yang bagus sekali Kak Bulan. Jadi memang benar. Sekarang ini kan sudah banyak terjadi fenomena-fenomena alam yang boleh dikatakan dahulu pada musim hujan ternyata kemarau, ternyata pada musim kemarau dia musim hujan. Ya. Nah, khusus untuk fenomena yang terjadi sekarang ini
yang ada sekarang ini banyak kalau di ekosistem terumbu karang, biasanya itu adalah pemutihan karang atau coral bleaching. Kemudian kita juga akan mengkaji terkait keanekaragaman atau biodiversity, keanekaragaman hayati laut yang ada, yang selama ini boleh dikatakan udah mengalami degradasi. Dan ada juga karakteristik dari masing-masing ekosistem pesisir, ekosistem pesisir yang bukan khas ya, tetapi ekosistem pesisir yang memang ideal, artinya terdiri dari lamun, mangrove, dan terumbu karang. Nah, jika dibandingkan dengan ekosistem pesisir lainnya, di lokasi yang berbeda, tentunya ada zonasi ya. Jadi, dari fenomena rusaknya ekosistem pesisir, lamun, mangrove, terumbu karang, perlu ada pembaruan atau update terkait informasi-informasi tersebut. Kemudian, terkait dengan fenomena tersebut, dibutuhkan pengelolaan kawasan yang terintegrasi, baik oleh pemerintah pusat dan daerah. Nah, seperti kita sekarang ini, kita termasuk institusi yang dari pusat, sebagai BPT dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Kita ingin membantu juga kepada stakeholder atau pemangku kepentingan, dalam hal ini masyarakat lokal, yang saat ini di tahun ini yang lokasinya sudah disebutkan tadi, tiga lokasi tersebut. Begitu. Oke. Nah nih Pak, cukup menarik nih Pak. Dari 3 lokasi tersebut saya belum bisa ngebayangin nih Pak, gimana sih teknis pelaksanaan riset kali ini Pak? Oke, untuk teknis pelaksanaan riset, khusus untuk 2 lokasi yang di TWP Gitanada dan di Sumber Kima, kita akan melakukan 4 kegiatan besar. Yang pertama adalah sampah laut atau marine debris, itu pengambilan data secara in situ atau secara langsung, dan kemudian pemodelan, itu desktop, mengerjakan hasil data yang sudah dapat di lapangan dan dianalisis lewat pemodelan. Kemudian yang kedua adalah ekosistem mangrove. Nah, ekosistem mangrove ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, jadi prototipe aplikasi M-Wisata atau yang mangrove itu untuk mengidentifikasi mangrove based on citizen atau berdasarkan masyarakat. Dari pendekatan masyarakat seperti itu. Kemudian terkait karbon biru atau blue carbon, dan akan membuat juga panduan teknis restorasi mangrove. Jadi bagaimana merestorasi mangrove tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ekosistem lamun. Nah, di ekosistem lamun ini karena risetnya menggunakan data satelit, jadi akan menggunakan data secara spasial juga. Selain mengambil data lapangan, dengan pendekatan faktor biotik, jadi kondisi lamun itu sendiri dan faktor abiotik atau yang ada di lingkungan itu, mereka ingin lihat pengaruhnya apa sih di lamun tersebut. Kemudian mereka juga akan menganalisis laju sedimentasi yang ada di ekosistem lamun. Nah, yang keempat, terumbu karang. Khusus terumbu karang ini kita akan melakukan habitat mapping atau pemetaan terumbu karang di lokasi tersebut, dan melihat juga secara spasial temporal. Dan kita akan mencoba melihat mengapa sih terjadi pemutihan karang yang berdasarkan data lampau sampai data yang existing sekarang ini. Fenomena-fenomena apa sih sehingga yang memicu atau men-trigger terjadi pemutihan karang di lokasi penelitian tersebut. Kemudian yang terakhir adalah kualitas air. Jadi di Balai Riset Observasi Laut kan sudah punya laboratorium kualitas perairan nih. Dan datanya boleh dikatakan karena sudah terstandar internasional ISO 17025, makanya prosedurnya jelas. Jadi mengambil data kualitas air laut dan kita akan menganalisis faktor fisika, kimia, biologinya, dan melihat apa sih yang mempengaruhi dari faktor kualitas perairan tersebut. Nah, untuk yang lokasi terakhir, khususnya di mangrove Prancak, kita hanya mengkaji terkait mangrove saja. Keren banget nih Pak riset kali ini. Dan kalau boleh saya recap ya Pak, dari lokasi, latar belakang, kemudian dari tujuan pembangunan, apa Pak tadi SDGs itu? Tujuan pembangunan berkelanjutan. Ya, dan kemudian akan melibatkan pemangku kepentingan. Kira-kira apa sih Pak outcome atau harapan yang diinginkan dari riset kali ini? Yap, untuk outcome-nya,
atau harapannya nanti dari hasil riset ini adalah kita menjawab program prioritas nasional atau program riset prioritas nasional dari Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan di pusat nih. Kemudian yang kedua adalah kita selain data dan informasi sampah laut, baik hasil observasi secara langsung dan pemodelan, diharapkan nanti akan mendapatkan prototipe alat pendeteksi indeks sampah pesisir, serta yang tak kalah penting adalah trajektori sampah laut dan rekomendasi lokasi penempatan alat daur ulang sampah berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan. Jadi artinya, misalkan dari data yang sudah kita dapat nih, kalau kita pas melakukan survei di sana, kita lihat apakah memang ada pengaruh signifikan nggak dari data yang kita ambil dan dari hasil pemodelan. Kalau memang seandainya benar data di sana banyak sampah, nah itu bisa kita menjadikan rekomendasi di sana untuk penempatan daur ulang karena justifikasinya jelas. Nah kemudian yang terakhir adalah untuk ekosistem pesisir diharapkan nantinya dapat digunakan sebagai data dan informasi untuk memperbaharui sekaligus menjadi bahan acuan dalam pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan oleh pemangku kepentingan lokal tentunya di daerah masing-masing, baik pemerintah daerah maupun LSM dan stakeholder atau pemangku kepentingan terkait lainnya. Nah, agar sesuai dengan moto dan tujuan dari pembangunan yang berkelanjutan atau SDGs tadi, yaitu mencapai masa depan yang lebih baik dan berkelanjutan di tahun 2030 nanti. Nah, semoga itu bisa tercapai dari riset ini yang dari payung global tadi. Kira-kira itu saja singkatnya. Nanti untuk implementasi di lapangan, mudah-mudahan kita dapat berjalan sukses dan dapat mendapat dukungan dari pemangku kepentingan lokal, baik ke pusat maupun daerah. Begitu. Baik, berarti ini riset ini bakalan sangat berguna ya Pak untuk masyarakat untuk kedepannya. Betul sekali. Wah, mantap sekali nih Pak risetnya. Saya doakan agar riset kali ini dapat berjalan dengan baik dan lancar dan tidak ada suatu kendala apapun ya Pak. Yap, amin. Demikian Semeton, series kali ini saya Briska Ulan Dan saya Edward Elvan Ampur. pamit undur diri dan sampai jumpa dalam series berikutnya. Dan